10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, apa itu teks persuasi? Dan apa struktur yang ada di dalam teks persuasi? Yuk simak sampai akhir videonya. Teks persuasi adalah suatu teks ajakan, bujukan, imbuan, perintah, larangan maupun arahan kepada para audiens dengan tujuan agar sesuai dengan apa yang ada di dalam teks tersebut. Hal inilah yang menjadikan kita semua lebih banyak melihat atau mendengar bentuk teks persuasi di sekitar yang berupa kalan ajakan atau bujukan. Pengertian teks persuasi menurut para ahli. 1. Kraft. Menurut Kraft, teks persuasi merupakan seni verbal yang dibuat dengan tujuan agar bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan para penulisnya pada waktu saat ini maupun di waktu yang akan datang. Kemampuan menulis teks persuasi merupakan salah satu bentuk keahlian penggunaan bahasa secara tertulis yang bisa memberikan pengaruh kepada para pembacanya. 2. Spinoza memiliki pendapat jika teks persuasi adalah suatu karangan yang dibuat dengan tujuan untuk menjadikan orang lain percaya, yakin dan terbujuk terkait dengan apa yang ingin dikomunikasikan para penulis atau pembuatnya. Beberapa hal tersebut bisa berupa fakta, pendapat maupun gagasan dari para penulis dalam bentuk teks persuasi. Keberadaan dari teks persuasi diharapkan bisa menggerakkan sikap motorik para pembaca dalam bentuk perbuatan. Dibuatnya teks persuasi bertujuan agar para pembaca bisa mengikuti serta melakukan apa yang ada di dalam teks persuasi. Karena bersifat mengajak atau membujuk, kita akan lebih mudah menemukan teks persuasi pada iklan. Ciri-ciri teks persuasi. 1. Adanya kata imperatif. Ciri-ciri yang pertama dari teks persuasi adalah adanya kata imperative di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks persuasi memiliki sifat memerintah, menyatakan larangan atau suatu keharusan untuk melakukan tindakan tertentu. 2. Adanya kata penghubung argumentative. Ciri selanjutnya dari teks persuasi adalah adanya kata penghubung argumentative. Misalnya seperti oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya dan lain sebagainya. Keberadaan dari teks persuasi akan menjadikan para pembaca lebih tergugah. Jadi, dalam teks persuasi harus diperhatikan struktur serta penggunaan istilah yang tepat. 3. Adanya kandungan data dan fakta, seperti yang dijelaskan sebelumnya jika tujuan dari teks persuasi adalah mempengaruhi serta membujuk para pembacanya. Oleh karena itu, di dalam teks persuasi harus memiliki alasan kuat yang didukung oleh data dan fakta. 4. Mampu meyakinkan para pembaca. Teks persuasi akan dibuat untuk meyakinkan para pembaca serta melakukan tindakan seperti apa yang dipikirkan oleh penulisnya. Hal tersebut karena teks persuasi bertujuan untuk meyakinkan para pembaca. 5. Bersifat ajakan. Ciri teks persuasi yang berikutnya adalah adanya kata ajakan di dalamnya. Keberadaan kata ajakan tersebut menjadikan kalian lebih mudah mengenai teks persuasi. Beberapa kata ajakan yang kerap ada di dalam teks persuasi adalah seperti kata lakukanlah, ayo, mari dan lain sebagainya. 6. Menghindari adanya konflik. Ciri teks persuasi yang terakhir adalah menghindari konflik, di mana nantinya teks persuasi memang dibuat untuk menghindari konflik agar kepercayaan para pembaca tidak hilang begitu saja. Selain itu,
juga bisa mewujudkan suatu kesepakatan antara penulis dengan pembaca dalam bentuk tindakan sesuai dengan yang ada di dalam teks persuasi. Struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu. Struktur awal dari teks persuasi adalah pengenalan isu. Nantinya, para penulis akan memberikan suatu pengantar terkait dengan permasalahan yang juga menjadi dasar maupun topik yang akan diangkat pada teks tersebut. 2. Pemaparan argumen. Setelah memberikan pengantar tentang isu yang diangkat, nantinya penulis akan memberikan beberapa argumen yang berhubungan dengan isu tersebut. Untuk semakin meyakinkan para pembaca, argumen tersebut akan diperkuat dengan dukungan data dan fakta agar para pembaca lebih mudah mempercayai apa yang ada di dalam teks tersebut. 3. Pernyataan ajakan. Pengenalan isu dan beberapa argumen yang dukung dengan data dan fakta tersebut pada akhirnya akan diberikan suatu kalimat ajakan, di mana pada dasarnya kalimat ajakan ini juga bisa dibilang sebagai inti dari teks persuasi. Dalam membuat pernyataan ajakan bisa disampaikan secara langsung maupun tak secara langsung. Para penulis akan menggunakan kata yang memang dianggap mampu mempengaruhi pembaca hingga akhirnya mau mengikuti ajakan tersebut. 4. Penegasan kembali. Setelah diberikan suatu pernyataan ajakan, maka penulis akan menegaskan kembali akan pernyataan yang sudah ada. Biasanya, para penulis akan menggunakan pilihan kata khusus. Misalnya seperti, demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu dan lain sebagainya. Adanya suatu argumen penegasan kembali bertujuan untuk memberikan arahan atau memperkuat ajakan tersebut. Jenis teks persuasi. 1. Teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan adalah suatu teks yang dibuat dengan tujuan untuk membujuk para pembaca agar bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan konsep dan tujuan dari pendidikan. 2. Teks persuasi advertensi atau iklan. Berikutnya, ada teks persuasi advertensi atau iklan, di mana tujuan dari dibuatnya teks persuasi ini adalah agar bisa membujuk para pembaca lebih tertarik atau setidaknya tahu lebih jauh tentang suatu produk maupun jasa yang sedang ditawarkan oleh para pembuatnya. Sedangkan tujuan akhir dari teks persuasi iklan ini adalah agar para pembaca melakukan proses transaksi pembelian atau menggunakan produk yang ada di dalam iklan tersebut. 3. Teks persuasi politik. Teks persuasi politik tentunya akan berhubungan dengan tujuan politik dari seorang calon maupun partai tertentu. Biasanya, teks persuasi jenis ini akan muncul di berbagai media seperti baliho kampanye, orasi politik hingga semboyan yang digunakan oleh calon maupun partai tertentu. Tujuan dari adanya teks persuasi politik adalah agar para pembaca maupun pendengar mampu merasakan visi dan misi yang sama dengan calon maupun partai tertentu hingga memutuskan untuk memilihnya. 4. Teks persuasi propaganda. Jika dilihat secara harfiah, kata propaganda memiliki arti suatu paham maupun pendapat yang bisa benar maupun salah dan dikembangkan dengan tujuan untuk meyakinkan orang untuk bisa menganut paham maupun pendapat tersebut. Itu artinya, teks persuasi jenis propaganda memang ditujukan untuk menggiring opini orang lain agar bisa lebih percaya atau tidak mempercayai suatu hal. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat. Banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Menerapkan pola hidup sehat bukan hal yang sulit karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Hal itu berlaku sebaliknya, apabila enggan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta nutrisi lainnya. Selain makanan, kita juga harus mengimbanginya dengan olahraga rutin.